kita lanjutkan untuk contoh yang pertama. Jadi di dalam substitusi trigonometri yang perlu kita ingat, jika kita memiliki bentuk fungsi untuk mencari integral, yaitu dx per akar a kuadrat plus x kuadrat, maka kita misalkan variabel x dengan a tangen theta. Oke. Kemudian perhatikan contoh di sini. Kita memiliki soal yaitu dx per akar 4 plus x kuadrat. Bentuknya sama dengan rumus yang kita miliki. Maka di sini kita misalkan atau kita substitusikan variabel x-nya sama dengan 2 tan theta. 2 di sini merupakan akar dari 4. Maka kita misalkan x sama dengan 2 tangen theta. Kemudian ketika kita memiliki bentuk substitusi x sama dengan 2 tangen theta, maka kita memiliki bentuk tan theta itu adalah x per 2. Kemudian turunan dari tangen itu berapa? Maka turunan dari tangen itu adalah sekan kuadrat, sehingga turunan dari 2 tan theta itu adalah 2 sekan kuadrat theta. Kita sudah memiliki bentuk substitusi x sama dengan 2 tan theta dan juga dx sama dengan 2 sekan kuadrat theta d theta. Selanjutnya kita substitusikan ke dalam fungsi yang kita miliki. Fungsi yang kita miliki adalah 4 plus x kuadrat. Maka di sini 4 plus x kuadrat sama dengan 4 plus x-nya kita ganti dengan 2 tan theta, sehingga kita dapatkan 4 plus 2 tan theta kuadrat. Kemudian kita kuadratkan, sehingga kita dapatkan 4 plus 2 kuadrat 4 tan kuadrat adalah tan pangkat 2 theta. Kemudian kita sederhanakan, kita tuliskan menjadi 4 kurung buka 1 plus tangen kuadrat theta. Bentuk atau hukum trigonometri dari 1 plus tan kuadrat itu sama dengan sekan kuadrat. Sehingga bentuk sederhana dari fungsi ini adalah 4 sekan kuadrat theta. Selanjutnya, setelah kita dapatkan hasil substitusi, kita masukkan ke dalam fungsi integralnya. Maka hasilnya di sini integral dx per akar 4 plus x kuadrat itu sama dengan integral dx-nya kita masukkan. Dx-nya di sini adalah 2 sekan kuadrat theta d theta. Maka dx-nya kita ganti dengan 2 sekan kuadrat theta d theta. Kemudian kita bagi dengan akar 4 plus x kuadrat. Kita masukkan hasil dari ini, akar 4 sekan kuadrat theta. Kemudian kita dapatkan bentuk sederhana 2 sekan kuadrat theta dibagi dengan akar 4 adalah 2, akar sekan kuadrat adalah sekan theta. Kemudian perhatikan pada pembilang dan penyebut ada sekan kuadrat, ada sekan, maka dapat kita coret. 2-nya kita coret, sekan kuadrat kita coret dengan sekan, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah integral sekan theta d theta. Integral dari sekan itu adalah ln sekan theta plus tangen theta plus sebuah konstanta. Oke, tadi sudah kita dapatkan bahwa hasil integral dari dx per akar 4 plus x kuadrat adalah ln sekan theta plus tangen theta plus sebuah konstan. Nah, yang harus kita ingat bahwa bentuk awal dari fungsi yang kita miliki variabelnya adalah x, di mana kita substitusikan dengan menggunakan fungsi trigonometri. Maka hasil ini harus kita kembalikan ke dalam bentuk awal, ke dalam bentuk variabel x. Maka di sini kita cari dulu sekan theta dalam variabel x itu berapa.
Kemudian tangen theta dalam variabel X itu berapa. Untuk tangen theta sudah kita dapatkan di awal bahwa nilai tangen theta itu sama dengan X per 2. Maka nanti tangen theta kita ganti dengan X per 2. Kemudian untuk sekan bagaimana? Untuk sekan maka ingat bahwa jadi di awal tadi kita dapatkan bentuk bahwa 4 plus X kuadrat sama dengan 4 sekan kuadrat theta. Ini yang awal tadi kita tuliskan. Jadi 4 plus X kuadrat sama dengan 4 sekan kuadrat. Maka untuk mendapatkan nilai dari sekan theta, kita pindah ruas. Sekan theta kuadrat sama dengan 4 plus X kuadrat dibagi dengan 4. Kemudian sekan kuadrat theta sama dengan, selanjutnya kita hilangkan kuadratnya sehingga kita akarkan. Maka kita dapatkan sekan theta sama dengan akar 4 plus X kuadrat dibagi 4. Sehingga dapat kita sederhanakan menjadi akar 4 plus X kuadrat dibagi dengan akar 4 yaitu 2. Setelah kita dapatkan tan theta sama dengan X per 2, kemudian sekan theta sama dengan akar 4 plus X kuadrat per 2, kita masukkan ke dalam hasil integral tadi, sehingga kita dapatkan nilai integralnya di sini sama dengan ln kemudian mutlak sekan theta adalah sekan theta di sini adalah akar 4 plus X kuadrat dibagi dengan 2 ditambahkan dengan tan theta, di mana tan theta adalah X per 2. Maka di sini kita tuliskan X per 2 tanda mutlak, kemudian kita tambahkan dengan sebuah konstanta C. Sehingga untuk contoh pertama di sini nilai integral dari fungsi 1 per akar 4 plus X kuadrat hasilnya adalah ln akar 4 plus X kuadrat per 2 plus X per 2 plus sebuah konstanta C. Sehingga sudah selesai atau sudah kita dapatkan nilai dari integral fungsi tersebut dengan substitusi X sama dengan 2 tangen theta. Oke, kita lanjutkan untuk contoh selanjutnya. Oke, kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua kita memiliki bentuk fungsi, yaitu dapatkan integral dari X kuadrat dx per akar 9 min X kuadrat. Perhatikan bentuk fungsi tersebut. Bentuk fungsi ini maka kita menggunakan rumus dx per akar a kuadrat min X kuadrat. Kita substitusikan dengan X-nya sama dengan a sin theta. Maka di sini kita misalkan X-nya adalah A-nya adalah 9. Maka A-nya di sini adalah akar 9 yaitu 3. Kita misalkan X sama dengan 3 sin theta. Sehingga di sini kita dapatkan X sama dengan 3 sin theta, sehingga sin theta sama dengan X per 3. Kemudian berapa nilai theta? Maka tetanya di sini adalah inverse sin X per 3. Ini yang harus kita ingat-ingat. Ini kemudian yang kedua ini. Dan juga substitusi yang di awal. Selanjutnya, setelah kita misalkan X sama dengan 3 sin theta, kemudian kita masukkan ke dalam fungsi 9 min X kuadrat. Kita masukkan X-nya adalah 3 sin theta. Maka kita dapatkan di sini 9 dikurangi 3 sin theta kuadrat, sehingga kita peroleh 9 dikurangi 3 kuadrat adalah 9, sin dipangkatkan 2 adalah sin kuadrat. Kemudian kita sederhanakan. Kita keluarkan 9-nya sehingga kita dapatkan 9 dikalikan 1 dikurangi sin kuadrat theta. 1 min sin kuadrat theta itu sama dengan cos kuadrat theta.
ini nanti akan kita masukkan ke dalam fungsi tersebut, di mana kita ubah atau kita ganti 9 min X kuadrat dengan 9 cos kuadrat theta. Selanjutnya, kemudian tadi kita dapatkan X sama dengan, sin theta sama dengan, dan juga theta sama dengan. Kemudian nilai 9 min X kuadrat. Kemudian kita ingin mencari berapa cos theta-nya. Maka di sini kita sederhanakan berdasarkan persamaan ketiga ini. Dari nilai 9 min X kuadrat sama dengan 9 cos kuadrat theta, cos kuadratnya kita pindah ke ruas kiri, sehingga kita dapatkan cos kuadrat theta sama dengan 9 min X kuadrat dibagi dengan 9. Kemudian kuadratnya kita hilangkan menjadi akar. Maka cos theta sama dengan akar dari 9 min X kuadrat dibagi 9. Akar 9 adalah 3. Sehingga nilai cos theta-nya adalah akar 9 min X kuadrat dibagi dengan 3. Kita sudah mendapatkan banyak pemisalan di sini. Nilai-nilai ini nanti akan kita masukkan untuk mencari integral dari fungsi tersebut. Oke, kita lanjutkan. Jadi nilai integral dari X kuadrat dx per akar 9 min X kuadrat kita masukkan. X kuadratnya kita ganti. X-nya kita ganti dengan 3 sin theta kuadrat. Kemudian dx-nya, dx di sini turunan dari variabel x. Tadi kita memiliki x sama dengan 3 sin theta, maka turunan dari sin adalah cos. Kita dapatkan dx sama dengan 3 cos theta d theta. Kita masukkan atau kita substitusikan ke dalam dx, sehingga kita dapatkan 3 sin kuadrat dikalikan 3 cos theta d theta. Kemudian 9 min X kuadratnya tadi di awal sudah kita cari. Kita masukkan menjadi akar 9 cos kuadrat theta. Kemudian 3 sin kuadrat, 3 sin theta kita kuadratkan menjadi 9 sin kuadrat theta. Kemudian dikalikan 3 cos theta d theta. Kita bagi, akar dari 9 adalah 3, akar cos kuadrat adalah cos theta. Cos theta yang berada di atas dan juga di bawah dapat kita hilangkan atau kita coret, sehingga kita dapatkan hasilnya sama dengan integral 9 sin kuadrat theta d theta. Kemudian sin kuadrat theta itu sama dengan 1 min cos 2 theta per 2. 9-nya saya keluarkan, saya taruh di depan, sehingga kita tuliskan atau kita sederhanakan menjadi 9 per 2 integral 1 min cos 2 theta. Kemudian 1 min cos 2 theta kita integralkan, kita tuliskan sehingga menjadi 9 per 2 dikalikan integral 1 adalah theta. Kemudian integral dari cos 2 theta adalah sin 2 theta per 2 plus sebuah konstanta C. Oke, kita lanjutkan. Jadi integral dari X kuadrat dx per akar 9 min X kuadrat. Tadi kita peroleh hasilnya adalah 9 per 2 theta min sin 2 theta per 2 plus konstanta. Kemudian sin 2 theta berdasarkan hukum trigonometri itu sama dengan 2 cos theta sin theta, sehingga kita tuliskan sama dengan 9 per 2 theta min 2 cos theta sin theta per 2. Duanya kita hilangkan atau kita coret, sehingga di sini duanya hilang. Kemudian kita dapatkan hasilnya adalah 9 per 2. Kemudian theta-nya kita substitusikan. Di awal kita peroleh hasil substitusi bahwa theta sama dengan inverse sin X per 3. Kita masukkan ke sini, maka di sini adalah inverse sin X per 3. Kemudian dikurangi dengan
cos theta. Cos theta-nya berapa? Kita masukkan. Cos theta-nya adalah akar 9 min X kuadrat per 3. Kita masukkan ke sini. Akar 9 min X kuadrat per 3. Kemudian dikalikan sin. Sin-nya tadi adalah X per 3. Maka kita masukkan sin-nya menjadi X per 3. Selanjutnya hasilnya atau dapat kita sederhanakan menjadi 9 per 2 dikalikan inverse sin X per 3. Ini X per 3 dikurangi dengan di sini X-nya saya pindah ke depan. X per 3 3-nya dikalikan 3 menjadi X per 9 dikalikan akar 9 min X kuadrat plus C. Sehingga hasil integral dari fungsi untuk contoh kedua di sini adalah 9 per 2 inverse sin X per 3 min X per 9 akar 9 min X kuadrat plus C atau plus konstanta. Yes. Oke, kita lanjutkan untuk contoh 3. Jadi contoh 3 di sini kita memiliki fungsi dapatkan integral dx per akar 25x kuadrat min 4. Ingat bahwa bentuk dari integral dx per akar x kuadrat min a kuadrat, maka kita substitusikan atau kita misalkan x-nya sama dengan a sekant theta. Nah, di sini perhatikan ada angka 25 di depan x kuadrat, maka kita keluarkan. Sehingga kita sederhanakan menjadi bentuk dx per 25-nya keluar, x kuadrat min 4 per 25. Kemudian akar dari 25 itu sendiri adalah 5. Sehingga kita tuliskan di sini integral dx per 5 kurung buka akar x kuadrat min kita tuliskan dalam bentuk kuadrat 4 per 25-nya, yaitu 2 per 5 pangkat 2. Setelah kita dapatkan bentuk ini, nah ini kan sudah sama dengan rumusnya, ya kan? Ini x kuadrat, ini juga x kuadrat, kemudian ini adalah a pangkat 2. Selanjutnya kita misalkan atau kita substitusikan x-nya menjadi a sekant theta. Maka di sini x sama dengan 2 per 5 sekant theta. Kemudian sekant theta-nya berapa? Sekant theta-nya berarti adalah 5x per 2. 5 kali x, 5x dibagi dengan 2. Kemudian dx-nya berapa? Atau turunan dari 2 per 5 sekant theta. Turunan dari sekant adalah sekant theta tan theta. Maka dx-nya sama dengan 2 per 5 sekant theta dikalikan tan theta. Pemisalan ini harus kita ingat. Jadi ini yang harus kita ingat nanti, karena ini akan kita gunakan untuk memasukkan substitusi pada hasil akhir. Kemudian kita cari x kuadrat min 2 per 5 kuadrat itu berapa, dengan kita masukkan x-nya 2 per 5 sekant theta. Sehingga di sini x kuadrat min 2 per 5 pangkat 2 sama dengan x-nya adalah 2 per 5 sekant theta. Maka kita kuadratkan menjadi 2 kuadrat 4, 5 kuadrat 25, kemudian sekant kuadrat. Dikurangi 2 per 5 kuadrat adalah 4 per 25. Kemudian kita sederhanakan, kita keluarkan 4 per 25-nya. Maka kita dapatkan 4 per 25 kurung buka sekant kuadrat theta min 1. Selanjutnya, berdasarkan hukum trigonometri, sekant kuadrat theta min 1 itu sama dengan tan kuadrat. Maka kita dapatkan bentuk 4 per 25 dikalikan tan kuadrat theta. Ini bentuk kedua yang nanti akan kita masukkan selanjutnya. Jadi nanti kalau ada bentuk x kuadrat min 4 per 25, kita ganti dengan 4 per 25 dikalikan tan kuadrat theta. Selanjutnya, saya ingin mengetahui berapa tan tetanya untuk substitusi hasil akhir nanti. Maka di sini tan kuadrat theta kita pindah ke ruas kiri. Tan kuadrat theta sama dengan 4 per 25-nya kita balik menjadi 25 per 4 dikalikan x kuadrat min 4 per 25. Kuadratnya kita hilangkan menjadi akar.
Sehingga akar 25 per 4 dikalikan X kuadrat min 4 per 25. Kemudian 4-nya kita akarkan, maka kita tuliskan menjadi tan theta sama dengan akar 25 X kuadrat min 4 dibagi dengan 2. Di sini integral dari dx per 25 X kuadrat min 4 per 25 kita masukkan. Tadi kan kita dapatkan hasilnya adalah integral dx per 5 akar X kuadrat min 2 per 5 kuadrat. Kemudian kita masukkan dx nya atau kita substitusikan, maka dx nya tadi kan kita yang di awal kita cari, kita masukkan ke sini menjadi 2 per 5 secant theta tangen theta d theta, kemudian dibagi dengan 5. Kemudian tadi di awal kita sudah mencari X kuadrat min 2 per 5 kuadrat itu adalah 4 per 25 tan kuadrat theta. Kemudian di sini 2 per 5 secant theta tan theta dibagi dengan 5. Akar dari 4 per 25 adalah 2 per 5, akar tan kuadrat adalah tangen. 2 per 5 nya kita coret, kita hilangkan, kemudian tangannya juga kita coret atau kita hilangkan, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 1 per 5 integral secant theta d theta. Integral dari secant itu adalah ln secant theta plus tangen theta. Maka kita dapatkan hasilnya di sini, kita masukkan ke dalam bentuk awal tadi, ke dalam variabel x, di mana secant theta itu adalah 5 per 2x. Kemudian tan theta adalah akar 25x kuadrat min 4 per 2 di awal yang tadi kita cari. Sehingga di sini kita dapatkan hasil integralnya atau hasil akhirnya adalah 1 per 5 ln 5 per 2x ditambah akar 25x kuadrat min 4 per 2 plus konstanta.